Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hafizul Fitrah dari jurusan Hukum Tata Negara IAIN Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi hukum HAM tentang hak hidup sebagai hak konstitusional yang bersifat derogable dalam hukum HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu hak hidup dalam konstitusi. Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga termasuk dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau Undang-Undang HAM yang berbunyi pasal 1, setiap orang berhak atas hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Pasal 2, setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut, penjelasan pasal ini mengatakan bahwa setiap orang berhak mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Yang kedua, pembatasan hak hidup dalam konstitusi. Undang-Undang HAM dalam pasal 9 ayat 1 dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup, dan dalam pasal 4 ditentukan bahwa hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun, penjelasan pasal 9 Undang-Undang HAM menyatakan bahwa hak untuk hidup bisa dibatasi dalam dua hal, yaitu dalam hal aborsi untuk kepentingan hidup ibunya, dan dalam hal ini pidana mati berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, pasal 73 Undang-Undang HAM juga memuat ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Yang selanjutnya yaitu legalitas pidana mati dalam sistem pidana di Indonesia. Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP ataupun di luar KUHP yang menjatuhkan hukum pidana mati terhadap orang melakukan tindak pidana. Sebenarnya Undang-Undang Pidana Indonesia telah menjelaskan tentang kriteria penjatuhan pidana mati yang dapat dipergunakan oleh majelis hakim. Dijelaskan juga perumusan pidana mati sebagai pidana alternatif, maksudnya adalah pidana mati adalah pilihan terakhir atau ultimatum remedium dalam menetapkan putusan dalam sebuah perkara pidana. Baiklah, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.